teman-teman menangkap materi kemarin pada saat di kelas, VLAN itu seperti apa gitu. Jadi saya mau lakukan pretest untuk yang kelas RB atau RC itu pretestnya ada di Classroom. Untuk teman-teman yang nggak ada, nanti saya share linknya di chatting sebentar. Oke, silakan teman-teman, saya kasih waktu 5 menit untuk melakukan pretest. Soalnya nggak banyak. Soalnya cuma 5. Teman-teman silakan isi dalam waktu 5 menit. Nanti setelah jam 10.45, 7 menit ya berarti, sekarang 10.38. 10.45 saya akan tutup submit responsnya. Oke, silakan. Ada yang bermasalah ketika akses Google Form-nya? Diminta nama, name, email. Baru kemudian di section kedua teman-teman isi pretestnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pertanyaan aja. Permisi Pak, saya mau nanya. Boleh. Ini kan dari sebelum mulai praktikum ini kan ini udah pretest. Ini boleh pretest lagi atau bagaimana Pak? Oh, yang udah isi nggak usah. Itu once response aja. Jadi satu orang sekali isi aja. Ya tadi saya udah lihat 7 orang isi. Oh, ya udah. Terima kasih Pak. Oke.
2 menit lagi ya. Satu menit lagi dan baru 29 orang yang submit. Jadi segera di submit teman-teman. Cuma 5 soal. Nggak mempengaruhi penilaian kok. Soalnya ini pretest. Saya cuma pengen tahu kalian itu sejauh mana sudah memahami materi. Yang masuk penilaian nanti, yang post test. Nah, kalau yang post testnya jelek, ya nilainya jelek. Pak, maaf ya, dari tadi bermasalah di Google Chrome-nya. Google Chrome-nya atau Google Form-nya? Google Chrome-nya nggak bisa sinkronis ke Google Chrome-nya, Pak. Ya udah dipercepat. Udah 10.45 nih. Baru 40 orang. Atau memang pesertanya 40 ya, teman-teman, hari ini? Klaster apa hari ini ya? Ada 55 orangan, Pak. Oh, 55. Oke. Oke, at least 80%. Oke, sudah submit semua. Kalau sudah saya tutup, terus kita mulai praktikumnya. Ini sudah pada diminta install Cisco Packet Tracer kan ya? Jadi nggak ada alasan belum punya Cisco, Pak. Oke. Saya 43 orang. I think enough lah. Saya tutup responsnya. Jadi teman-teman nggak bisa submit lagi. Respons. Oke. Sip. Sekarang saya mau present lagi. Modulnya dilihat. Teman-teman sudah punya modul masing-masing kan ya? Sudah dibagikan ya, Rivaldo ya? Sudah, Pak. Sudah saya up ke Google Classroom ya. Oke, thanks. Sama persis kan ya? Oh iya, iya, Pak. Sama, Pak. Oke. Nanti untuk yang routing nanti saya kirim ke Rivaldo deh, biar diupload ke teman-teman yang routing buat yang kelas D ya. Cluster D ya. Yang siang cluster D bukan sih? Iya, Pak. Cluster D, Pak. Oke. Yang ini cluster C ya? Cluster A, Pak. Oh A, sorry. Yang cluster A. Cluster A kita belajar VLAN dulu teman-teman. Virtual LAN itu apa sih? Kemarin mungkin di kelas beberapa udah dijelaskan gitu ya. Jadi virtual LAN itu adalah pengelompokan logik sebuah device jaringan yang terhubung pada port switch seakan-akan berada pada network tersendiri. Secara harfiah bahasanya seperti ini gitu. Tapi sebetulnya kita bisa sederhanakan ya. Virtual LAN itu seolah-olah teman-teman punya LAN di dalam sebuah LAN. Jadi kayak nested gitu ya, LAN-nya itu kayak nested. Jadi kita punya satu device beneran, LAN, misalnya pakai switch. Dengan satu switch itu secara normal itu harusnya hanya ada satu jaringan di dalam sebuah switch itu. Ada ilustrasinya kok. Nah, ini secara normal dalam sebuah switch dengan beberapa device lainnya ini. Ada 1, 2, 3, ada 7 end device di sini. Dari satu switch ini harusnya hanya ada satu jaringan saja. Tapi faktanya ini kita buat menjadi 3 buah jaringan gitu. Dengan alamat jaringan yang sama nih, 172.168.1.1. Tapi dengan virtual LAN kita bisa buat virtual LAN dosen, virtual LAN
Oke teman-teman, kita tunggu dulu ya. Sepertinya ada masalah jaringan dari Pak Tanto. Ternyata koneksi saya putus. Jadi saya ngomong sendirian tadi. Langsung saya cek, saya tanya-tanya kok pada diem gitu. Ternyata putus koneksinya. Tadi sampai mana ya? Halo, Pak. sampai? Saya harus Baru ulang. pengertian doang tadi, Pak. Oh, luar biasa. Panjang banget ya saya udah ngejelasin. Oke, jadi VLAN itu apa? Virtualan adalah kita punya LAN lokal di dalam sebuah LAN gitu ya. Kemudian, ini udah tadi ya? Ini Udah itu, Pak. udah ya, ini udah. Oke, pertanyaan nomor 2 tadi masuk. Jadi masuk ke pertanyaan nomor 2 ya. Tentang ini, normal range VLAN ini. Jadi normal range-nya itu 1 sampai 1005. Tapi apakah 1 sampai 1005 ini yang kita bisa gunakan? Ternyata bukan. Kenapa? Karena VLAN 1, VLAN 1002 sampai 1005 ini yang 1002 sampai 1005 itu dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. Sedangkan yang satu ini sebagai VLAN default. Jadi yang bisa digunakan ya di antara 1 sampai 1005. Oh sorry, di antara 1 sampai 1002. Jadi ya 2 sama 2 sampai 1001. Kenapa demikian? Nah, ini kita bisa lihat apa aja sih yang default tadi. Nanti kalau kita udah konfigurasi, kita bisa show VLAN brief-nya. Ini VLAN 1 itu udah default. Jadi kalau teman-teman belum buat sebuah VLAN, secara otomatis semua port yang ada
jaringan di ITERA. Mudah-mudahan aman nih pakai Telkomsel sekarang. Yang tadi pakai ITERA luar biasa. Lagi banyak gangguan itu di kampus. Diperbaikan sepertinya. Perbaikan backbone. Masuk ya Masuk, Pak. presentasinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu tadi VLAN ID. Jadi kalau teman-teman VLAN ID itu ada 1 sampai 1005, yang bisa digunakan itu 2 sampai 1001. Penjelasannya seperti tadi ya. Penjelasannya dia yang 1, 1002 dan 1005 ini sudah digunakan gitu. Apa aja yang digunakan? Ada di modul ini, teman-teman bisa baca di bawah. Ini dia defaultnya. 1 itu default, semua port yang ada di dalam switch itu secara otomatis masuk ke VLAN 1. Kemudian yang 1002 dipakai untuk FDDI, 1003 pakai token ring, 104 untuk FDDI net, yang 1005 dipakai untuk ini. Jadi ini kita nggak bisa pakai. Kita bisa pakai antara 2 sampai 1001. Kemudian namanya ini bisa teman-teman bikin secara bebas lah, suka-suka teman-teman. Cuman di praktikum ini kita ikuti aja dulu apa yang ada di modul gitu ya. Oke, kita buka suka pakai tracer, teman-teman buka suka pakai tracernya masing-masing. Saya berhenti sharing modulnya karena saya kira materi modulnya ya cuma itu doang sih. VLAN-nya ada apa namanya itu? Oh sorry, ada tipe-tipe VLAN juga. Saya lupa. Ada tipe VLAN. Ada tipe VLAN data. Nah, VLAN data ini yang akan membawa traffic data dari end user. Kemudian ada VLAN default, yang tadi ya, VLAN 1, itu dia defaultnya. Tanpa dikonfigurasi, secara default, semua port switch itu merupakan anggota dari VLAN 1. 24, maka VLAN 1 anggotanya otomatis 24. Seperti yang di bawah ini, teman-teman bisa lihat, ada 22, kalau saya tidak salah lihat. Artinya di simulator yang dilakukan oleh teman-teman ACC Praktikum ini, ini 24 port. FA024 ini Ethernet atau kabel port LAN yang bisa teman-teman gunakan. Jadi switch yang digunakan ini portnya 24. Dari sini teman-teman bisa tahu ada berapa port. Kemudian selain VLAN default, ada satu VLAN lagi yang namanya VLAN manajemen. Di VLAN manajemen ini adalah VLAN yang digunakan untuk memanage device jaringan. Secara default itu pakai VLAN 1, tapi sebaiknya dirubah. Nah, ini sebaiknya dikonfigurasi IP address switch-nya agar berada dalam satu subnet VLAN manajemen yang sama. Kemudian ada yang namanya mode port VLAN. Mode port VLAN ini ada 5 jenis. Ada dynamic auto, dynamic desirable, terang, access, dan negotiate. Ini harusnya udah dijelasin di kelas ya. Kita ulang lagi. Nah, dynamic auto itu fungsinya untuk membentuk terang tergantung dari request DTP switch yang ada di seberangnya. Dia tidak mengirimkan request DTP. Yang mengirim request DTP itu adalah dynamic desirable. Dia akan mengirimkan request DTP untuk menjadi terang. Nah, di si dynamic desirable ini juga akan menjadi terang jika port switch seberang modenya terang atau desirable. Sebetulnya ini tergantung tabel switch terang, terang akses dan lain-lain itu yang ada di materi di kelas VLAN. Jadi teman-teman harusnya udah dapat nih. Kapan harus pakai terang, kapan harus pakai akses. Kalau yang seberang pakai terang, seberang pakai akses jadinya apa, itu udah ada semua di tabel. Kemudian kita langsung ke percobaan 1, memahami VLAN akses. Nah, sekarang buka psikopaket tracernya, teman-teman buat konfigurasi seperti ini. Saya beri waktu 5 menit, baru nanti kita akan konfigurasi secara bersama-sama. Oke. Kok ditutup? Oke, salah.
Stop presenting. Oke. Ini apa ya? Apakah kami harus membuat seperti itu, Pak? Oh, enggak usah. Ini nanti buat apa kira-kira? Kalau gambarnya seperti ini, teman-teman. Ada yang tahu? Ini ada di depan layar kalian di sini. Mau buat apa kira-kira? Device-nya apa aja gitu, tahu nggak? Orang udah ditulis semua, masa ya nggak tahu? Ini buat routing, tapi nggak untuk sekarang. Buat yang nanti siang. Kalau ada yang mau join, mau belajar routing, langsung nanti siang jam 1. Praktikum cluster D. Jadi cluster D nggak dapat pilihan dulu hari ini, dapat routing. Kalau ada yang mau join, monggo. Ah, capek Pak, ya nggak apa-apa. No. Oke. Saya akan buat tadi konfigurasinya seperti yang sudah teman-teman lakukan. Itu kita siapkan yang pertama adalah switch. Switch-nya kita mau yang 24 port. Itu pilih yang 2950 24. Ini portnya ada 24. Jadi nggak perlu nambah port. Tahu dari mana? Dibuka aja teman-teman ya. Double klik. Ini saya present kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau nggak kelihatan bilang ya. Atau kalau lagi. Untung tadi diingatkan sama asisten. Jadi saya tahu kalau saya lagi nggak connect. Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Ada 24 port gitu ya. Saya coba ambil yang lain. Karena nggak semuanya itu 24 port teman-teman. Nah ini juga sama. Ini 24 juga. So, kalau nggak 24 port gimana Pak? Ya ditambah. Dia bisa ditambah. Dia bisa ditambah. Ini bisa dicopot atau ditambah. Tapi kebetulan ini yang full. Oke. Kemudian kita tambahkan tadi ada berapa PC ya? Saya lupa. Ada 5 atau 6? Ada 4 cuman PC-nya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian laptopnya 1. Ada 2 laptopnya. Ada smartphone atau ada tablet ya? Oh, smart device. Oke. Kemudian tambah access point. Udah bisa cara ngerubah laptopnya dikasih wireless, nggak pakai kabel. Access point. Access point-nya pakai yang apa nih? Oh, access point PT. Oke. Ini harusnya access point ini yang connect cuma handphone doang. Kenapa? Karena laptopnya itu belum pakai wireless. Dimatiin dulu ya, jangan lupa. Kalau nggak dimatiin dia nggak bisa diganti nih. Nggak bisa di remove. Dia pakainya Ethernet ini, pas Ethernet. Defaultnya laptopnya itu pakai pas Ethernet, nggak ada wireless. Tinggal dipilih terus dibaca ya teman-teman. Bacanya di sini. Oh ini wireless. Mau pakai yang 2,4 atau mau pakai yang 5. Saya pakai teknologi lawas saja, pakai yang 2,4. Masukin, jangan lupa dinyalain laptopnya.
Nah, dia kalau wireless biasanya otomatis connect, meskipun IP address-nya ngawur. Kita bisa lihat. Oh, biasanya udah ada dia kalau udah connect. Sini ada IP address-nya gitu, agak ngawur sih, tapi ya kita nanti konfigurasi secara manual aja. Karena ini modulnya dibuat dengan IP address yang manual, bukan otomatis. Saya ikutin modul dah. FA01-nya, oh FA01-nya kiri kanan, oke. Nanti kalau nggak sesuai modul, saya codingnya salah nanti. Ini penting teman-teman, urutan kabel itu juga penting. Jadi kalau modul itu yang pertama dimasukin itu yang ini. Terus yang 2 kanan. 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini jadi penting karena kita pakai yang otomatis ya. Jadi FA05 portnya itu penting teman-teman. Kalau salah port, konfigurasinya jadi repot. Gitu. Oke, jadi ini memudahkan untuk konfigurasi. Kemudian saya akan kasih penanda bahwasannya ini ada di VLAN dosen. Warnanya suka-suka kalian, mau bikin apa juga boleh. Nggak harus sama persis yang ada di buku. Yang penting bisa membedakan bahwasannya ini ada di VLAN yang berbeda. Gitu. Nah, ini saya pakai warna maco. Warna pink. Nah, ini. Oke, ini udah bisa kita tandai 3 VLAN yang berbeda. Tapi apakah fungsinya demikian? Tentu enggak dong. Ya. Kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya teman-teman masukkan IP. Ini udah sampai sini semua belum? Jadi saya ngebut aja Pak ketinggalan. Aduh. Gimana? Sudah semua di rumah melakukan ini? Halo. Hai. Udah, Pak. Belum Pak saya Pak. Wah, kenapa belum? Terlalu kebut Pak. Saya nggak tahu cara Wah, yang itu. Yang mana? Yang apa ngasih nama itu FA04, FA0 itu Pak. Oh ya, saya juga lupa itu kasih tahu. Kalau FA04, FA01-nya biar keluar seperti ini, biar kelihatan, teman-teman buka view. Kemudian, oh sorry, option, preference. Nah, di option, preference, kemudian ada show device name and label. Kemudian ada juga yang di bawahnya, always show port label in logical workspace. Ini teman-teman centang, kalau nggak hilang dia. Nah, centang. Ini juga bisa dihilangkan, tapi saya sih lebih suka dipakai. Jadi kita tahu ini PC 1, PC 2 gitu. Udah? Bisa? Jadi kelihatan Sudah, Pak. nih. Oke, port number-nya ketahuan di mana dia. Si ini itu port number-nya berapa? Tuh, kelihatan kan yang bergerak FA02. Yang ini FA06. Yang ini FA04. Oke, bisa ya. Yang laptop bisa ya tadi ngegantinya ya. Ganti fisiknya bisa ya, ganti portnya. Jadi wireless. Oke. Ada yang masih belum? Nah, kalau di sini teman-teman bisa langsung double klik. Kemudian CLI. Tapi kalau di dunia nyata nggak bisa, guys. Switch itu kalian mau konfigurasinya gimana? Harus pakai laptop. Nah, masuk nih switch di sini. Masuk terminalnya switch langsung. Oke. Langsung ikutin aja apa yang ada di modul. Teman-teman bisa langsung switch gitu. Masuk ke switch-nya pakai perintah enable. Lalu dia akan berubah tandanya ke kondisi enable. Yang tadinya lebih dari,
jadi pagar nih. Ini artinya teman-teman udah masuk ke dalam switch-nya dan sudah diizinkan untuk ngoprek switch-nya lah. Gitu. Tapi belum bisa ngasih perintah. Kalau mau ngasih perintah, teman-teman masuk dulu ke konfigurasi terminalnya. Nah, supaya muncul otomatis, teman-teman pakai tab aja. Kalau di tab keluar, berarti perintahnya ada. Perintah yang teman-teman masukkan nggak typo. Gitu. Kalau typo, hasilnya seperti ini. Invalid input. Kenapa? Karena typo. Nah, supaya nggak typo, nah, dia masuk config. Oke. Udah sampai sini? Kalau sudah sampai sini, saya mau buat VLAN yang namanya yang portnya 10. Oh, bukan portnya 10. ID-nya 10. Saya mau pakai ID 10. VLAN 10. Kemudian saya kasih nama dosen. Kalau udah saya exit. Kemudian saya mau pakai lagi ID 11. Saya kasih nama apa? Ikutin aja apa yang ada di buku ya. Kemudian exit. Kemudian saya juga mau pakai ID yang 12. Namanya mahasiswa. Exit. Kemudian terakhir setelah teman-teman membuat 3 VLAN, teman-teman lakukan ini. Right. Sekarang saya mau lihat isinya. Isi VLAN yang ada di dalam switch ini ada berapa sih? Saya mau lihat pakai perintah show VLAN brief. Nah, ini teman-teman. Kelihatan nggak? VLAN 1 default semuanya, semua port sampai 24 itu masih ada di VLAN 1. Kemudian, ini yang kita buat barusan. Tapi anggotanya masih 0. Belum ada anggotanya, karena kita belum masukkan port tertentu ke dalam VLAN yang telah kita buat. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Aman, Pak. Putus-putus? Enggak ya? Enggak putus-putus ya? Kalau ada pertanyaan boleh raise hand teman-teman. Atau tanya lewat chat. Nanti coba saya jawab. Oke. Masih bisa diikuti ya? Halo? Masih, Pak. Oke, masih ya. Setelah ini, kita masukkan portnya ke dalam VLAN yang kita punya. Caranya gimana? Caranya, kita pakai perintah konfigur terminal lagi. Kita masukkan dulu. Kemudian kita pakai perintah ini. Interface. Sebetulnya secara normal itu masukinnya satu-satu gini. Interface FA01 masukkan, kemudian kita kasih perintah switch port. Modenya apa? Maaf Pak, nggak kelihatan di CLI-nya saya nggak kelihatan Pak. Cuma kelihatan Cisco Tracer bagian setting apa ya? Setup. Iya, Pak, cuman kelihatan artboard-nya doang. Sorry, sebentar. Sekarang? Sudah Pak. Udah ya. Nah, switch port mode-nya itu
Kalau dia dari dua device yang berbeda, ini kan dari switch ke laptop atau switch ke PC, itu switch port modenya pakai akses. Tapi kalau antara switch dengan switch, itu baru kita pakai trunk. Atau kalau, ini kan kita lagi belajar switching ya, sebetulnya. VLAN itu salah satu bagian dari switching. Nah, karena kita ngoprek switch. Jadi di switch itu modenya, switch port modenya, kalau dia antara dua switch atau dua device yang sama, itu modenya pakai trunk gitu. Tapi kalau kita pakai dua device yang berbeda, kita pakai akses. Makanya di modul teman-teman itu pakainya modenya mode akses. Seperti itu. Oke. Kemudian kita masukin nih, setelah kita kasih mode switchport mode-nya, kita masukin dia ke dalam VLAN 10 seperti ini. Oke, saya kasih lihat ke teman-teman perbedaannya. Saya mau show. Nah, sekarang VLAN 10 dosen itu sudah punya satu aktif di FA01. Oke. Udah masuk sampai sini teman-teman? Udah nampak perbedaannya ya? Oke. Sekarang saya ulang lagi perintah yang tadi. Masuk ke configure terminal. Saya lakukan interface. Tapi nggak FA01 lagi, FA02. Kok tahu FA02? Lihat gambar teman-teman. Yang di sebelah kanan itu FA02 atau FA03 atau FA04. Karena ini saya FA01 sama FA02, ya saya pakainya FA02. Lalu saya masukkan ke dalam VLAN yang 10. Ini. Baru saya show. Nah, sekarang FA02 sudah masuk ke dalam dosen. Di dalam modul teman-teman, itu cara cepatnya. Jadi sekaligus aja range berapa sampai berapa, masuk ke dalam VLAN tersebut. Nah, sekarang kita pakai yang cepat. Kita masukin interface, range ya, FA. Nah, ini kiri kanan tuh 03 sama 04 kan? 03 sampai 4. Kemudian kita masukin switch port mode-nya. Setup ya, supaya muncul perintahnya secara otomatis. Kalau typo, dia nggak akan muncul apa-apa, teman-teman. Dan ini dimasukkan ke dalam VLAN 11. Oke, kita bisa langsung lihat hasilnya. Nah, nih, dia secara otomatis, bukan secara otomatis. Kita tadi sudah bikin langsung sekaligus satu perintah itu 2 port langsung masuk ke dalam VLAN 11. Oke. Sudah selesai belum, Pak? Belum. Satu lagi nih. Kita masukin lagi yang mahasiswa. Port terakhir, FA05 sama FA06. Caranya gimana? Sama. Masukin aja. Seperti ini. Terminal, kemudian interface, range ya, FA 0, 5 sampai 6. Mau pakai sampai 10 boleh nggak, Pak? Boleh kalau memang portnya ada. Yang portnya yang ada ini gitu ya. Port mode-nya, akses. Kemudian masukin ke dalam VLAN 12. Oke. Selesai. Sampai sini. Lihat. Itu VLAN brief-nya. Nah, udah masuk semua nih.
10, 11, 12. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Lihat apa yang ada di sini. Dia berubah ya, jadi merah gitu ya. Dia akan berkonfigurasi sesuai dengan perintah yang barusan diberikan. Membutuh waktu agak lama. Nah, Pak, izin sekarang bertanya, Pak. kita tutup. Harusnya udah selesai. Bisa connect nggak kira-kira dari kiri ke kanan? Laptop 0. Kenapa seperti ini? Ada yang bisa bantu jawab? Boleh. Halo? Nggak ada suaranya? Atau internet saya putus? Nggak ada, Pak. Tambah IP address bukan, Pak? Halo, tadi yang mau nanya siapa? Iya, silakan. Saya, Pak. Ada cara nggak sih, Pak, cara buat merename nama VLAN-nya gitu? Merename Kan nama tadi ada VLAN VLAN-nya. 10 namanya dosen. Oh, ditimpah. Nah, Oh, ditimpah coba aja, aja Pak. ditimpah. Oke, terima kasih, Pak. Saya belum dapat perintahnya, atau saya nggak tahu ya. Nanti kita cari deh. Tapi ingat saya kalau ditimpah bisa. Langsung aja, pilihan berapa, kasih name baru gitu. Oke, ini tadi saya dengar-dengar IP address-nya gitu ya. Ada yang bilang, tapi saya nggak tahu tadi siapa yang bilang. Ya betul. Sebetulnya ini kesalahan saya lupa. Yang bagus itu teman-teman, setelah konfigurasi, tarik-tarik kabel, setting dulu IP address-nya. Itu yang bagus. Jadi sekarang kita lakukan apa? Setting IP address. Static. Ya, kita ngikutin modul aja. Sekarang saya kasih yang static. Setelah ini selesai, saya akan kasih spesial buat kalian DHCP. Nggak spesial sih, DHCP mah biasa. Gampang. Lebih mudah gitu. Ini ada yang bisa bantu berapa tadi? 172, 168, dot, 1, dot, berapa di sini ya? 1 ya? Guys, can you hear me? 1, Pak. 172.168.1.1. Oke, subnet max-nya berapa itu? Slash-nya 28. Benar nggak kayak gini? Salah. Berapa ini Salah, Pak. benar? 240 bilangnya, Pak. Oke. Ini ya. Saya copy aja biar cepat. Tutup. Kemudian laptopnya saya konfigurasi juga. Alamatnya. Ini kalau saya nggak salah 172, 168, 1, 2, 3, 4. Urutin aja 4 ya. 4. Harusnya udah bisa berkomunikasi nih, berkirim pesan. Nah, successful. Ada yang nggak successful nggak? Nah, itu perlu dipertanyakan kalau nggak successful punyamu ya. Ini 2 harusnya. 172, 168, 12. Oke. Kemudian ini 3. 172, 168, 3. Oke. Nah, ini 172, 168, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya lupa nih, yang 6, yang 7 yang mana? Oh, yang 6 yang smartphone ya. Nah, tuh. Dia akan punya IP sendiri sebelum di-set, tapi ngaco. Itu kalau ciri khasnya device
wireless. Dia ketika connect ke sebuah access point, dia akan dapat IP, meskipun kadang-kadang ngaco. Kalau teman-teman nggak setting DHCP, pasti ngaco IP pertamanya. Kan 6, kemudian ini baru 7. Udah selesai nih VLAN-nya. Rankingnya belum. 72, 1, 7. Sampai sini ada yang ketinggalan? Banyak Pak gitu ya. Apakah bisa saya mengirim paket dari PC 0 ke PC 3, teman-teman? Ada yang berani nebak nggak? Halo? Kayaknya nggak bisa, Pak. Kayaknya nggak bisa. Ya. Betul, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini saya kasih nama. Beda VLAN ya. Beda VLAN. VLAN 10 dosen. Ya. Dan sini VLAN 11 staff. Kan hebat loh yang bikin konfigurasinya. Mahasiswa aja yang punya smartphone, dosen sama staffnya nggak punya. Nah, seperti ini. Jadi, apa kegunaannya dalam sebuah jaringan yang sama? Ini kan jaringannya sama, semua alamatnya kan segini. Nah, ini alamat jaringannya. Dalam satu jaringan ini, semuanya ini kan satu jaringan, IP-nya, tapi bisa membedakan fungsinya, bisa membedakan alamatnya sesuai dengan virtual LAN-nya. Gitu, teman-teman. Jadi hanya bisa berkomunikasi dalam satu virtualan yang sama aja. Kalau di tempat lain misalnya, teman-teman punya kantor, divisi keuangan di sini, yang biru ini divisi keuangan, yang hijau divisi human resource misalkan. Terus yang pink ini khusus untuk pimpinan perusahaan. Nanti pimpinan perusahaan ingin akses keuangan, bisa nggak? Bisa, disetting, ada caranya. Nah, caranya gimana? Jadi tugas. Asik kan? Gitu aja. Yuk. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang mau present hasilnya? Satu orang, saya stop presenting. Kita melihat hasilnya dari kawan-kawan. Siapa ya? Saya panggil aja lah. Galih pertama. Udah bikin belum, Lih? Coba present, Lih. Saya mau lihat hasilnya punyamu seperti apa. IP-nya belum saya setting. Aduh. Setting, Lih. Saya kasih waktu 2 menit, nanti saya panggil lagi. Yang udah selesai siapa? Waduh. Ah, iyalah, cuma nyeting IP gitu doang gampang. Cepet itu. Si cewek lah, gantian cewek. Nuril, Humaya. Udah belum, Nuril? Atau kamu join cuman pakai handphone aja? Udah, Pak. Ya, boleh. Tinggal nyetik tapi ngasih VLAN yang nomor 12. Oke, coba present dulu. Saya mau lihat. Berarti kan 10-11 harusnya udah bisa. Ya, Pak. Oke.
Oke. Udah selesai. Coba di show brief. Show VLAN brief. Oke, udah masuk semua tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang coba dilihat di PC-nya. Ditutup aja itu CLI-nya. Oh, lagi konfigurasi itu ya, VLAN 12-nya. Coba kirim paket dari PC 0 ke laptop 0. Dia nggak ada ini pesannya tapi ya Pak. Oh, yang sebelah kanan tuh, jendela sebelah kanan segitiga di kanan itu diklik dulu. Bawah. Di bawah. No, di bawah sebelah kanan. Nah, itu klik. Nah, successful. Kemudian dari PC 0 ke PC 3 coba. Itu mau geser dulu. Apa Meet Google sharing your screen-nya itu bisa digeser. Nah, di hide boleh. Gagal Pak. Nah, gagal. Tahu kenapa gagal? Karena udah beda VLAN lagi. Ya, udah sudah VLAN. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Gampang ya konfigurasinya. Mudah lah. Teman-teman mau dihafalin, mau difahamin sintaknya, silakan kalian. Bebas saja kalau saya mah. Yang penting ujian bisa. Asik. Oke, percobaan 1. Ada pertanyaan atau ada yang gagal nggak? Aman ya? Bisa ya semua ya? Oke, kita pindah ke percobaan 2. Percobaan 2 memahami VLAN trunking. Oke. Di percobaan 2, ini teman-teman mau save boleh, tidak, silakan. Peraturannya kalau di praktikum gimana teman-teman? Asisten? Disimpan ya? Halo? Rivaldo? Nggak perlu sih Pak, tapi kalau memang mau disimpan nggak apa-apa Pak. Oke, nanti output praktikumnya kalian menilainya gimana? Apa yang dinilai? Tugasnya aja? Tugas sama analisisnya Pak, nanti. Oh, asik. Oke, silakan. Kita buka jendela yang baru. Kalau saya nggak mau sesi mana. Terlalu gampang sih. Asik. Nggak apa-apa ya. Silakan teman-teman bebas saja. Di percobaan kedua, kita lihat gambarnya. Kita diminta untuk menyiapkan 2 buah switch ya teman-teman. Kita pakai switch yang sama aja. Pakai yang 24. Oh, pakainya 2960. Ya, nggak apa-apa. Saya pakai yang 50. Kemudian, isinya ada 4. Isinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak mau bolak-balik, teman-teman bisa tekan kontrol. Jadi dia nyala. Ini terus tekan kontrol. Ya teman-teman bisa tambah terus. Tekan kontrol, tahan. Sorry. Nah, gitu. Ini nggak perlu bolak-balik. Hanya butuh 4 saja Pak. Oke, selanjutnya apa nih? Kabelnya pakai yang otomatis saja. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi gini caranya. Boleh nggak langsung? Nggak boleh. Kalau langsung nanti yang di sebelah kanan jadi FA01. Maaf Tuh. Pak, Kenapa? belum presenting Pak. Thank you. Diingatkan. Betul juga. Tadi habis si mbaknya presenting ya. Nanti si Galih saya tagih habis ini. Mana liftnya mulai? Selesai belum? Saya lagi buat yang VLAN 2, Pak.
Ya, lama sekali sih Galih. Ya sudah, kita tinggalkan Galih. Nanti abis ini saya tanya. Oke, Pak. Siap. Nah, sudah kelihatan teman-teman. Ini hasilnya kalau saya langsung sambungkan dua buah switch. Yang kiri FH04, yang kanan FH01. Padahal kita maunya di antara dua switch itu dua-duanya FH04 supaya kita konfigurasi di switchnya mudah gitu. Semua FH04 itu nanti langsung di-trunking aja pakai metode switch portnya itu gitu. Jadi kita hapus saja. Jadi kita bikin seperti ini. 1, 2, A03, baru deh terakhir. Jadi sama-sama. Kenapa? Any problem, guys? Nah, sekarang teman-teman harusnya lakukan konfigurasi IP. Begini IP-nya. 222 222.11.1.1 plus 29. Benar nggak ini subnet max-nya? Halo, ada yang bisa bantu? 248. Subnet max-nya 248. Oke. Benar 248. Di ujungnya Pak 248. Di ujung, bukan di sini. Iya, Pak. Bukan Pak. Benar, begini ya. Oke. Dua, 11, 1, 2. Ini diurutin aja. Tapi biasanya diurutkan kok. Ya, 3, 4, 5, 6. Dua, 11, 1, 3. 8. Harusnya udah bisa saling berkomunikasi. Teman-teman bisa lihat? Seperti ini ya. Ke sini, ke sini. Oke. Dan kita coba yang ini. 222, 11, 234. Komunikasi nggak sih dia? Oke, bisa. 222, 11, 1, 5. Terakhir 6. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ketinggalan? Untuk sebuah jaringan lokal sederhana, ini sudah selesai teman-teman. Sudah selesai. Tapi apakah ini yang terbaik? Belum. Teman-teman harus lakukan konfigurasi VLAN, karena perintahnya hari ini materinya VLAN gitu ya. Ini bisa kemana aja terserah teman-teman bisa lakukan. Bisa terkirim semuanya. Nah, untuk tahu gimana caranya paket itu berjalan, pakai mode simulation. Tapi lama sekali kalian melihatnya nih. Paket apa aja yang dikirim dan seterusnya. Di play aja. Tuh, perjalanannya dari situ ngapain. Angkanya ada di sini. Tuh. Pakai mode simulation ya. Nah, kemana aja paketnya itu dikirim. Tipe yang dikirim apa, ICMP, dan seterusnya. Delay-nya berapa, ada di sini nih. Semua bisa lihat, semua bisa teman-teman lihat pakai mode simulasi. Oke, lama.
Kita mau cepat aja. Apa nih? Oke, gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Soalnya setting saya kosong nih, Mas Yan. Saya nggak tahu kalian ngikutin atau enggak. Halo? Oke. Saya stop presenting dulu. Kita lihat hasil yang punya Galih. Mana, Lih? Galih. Yang sebelumnya itu, Pak. Yang Iya yang pertama. jelas, ya jelas, ya Oh. jelas. Yang pertama. Yang kedua pasti kamu belum Saya lah. lagi buat yang kedua malah. Aduh. Ya udah yang kedua aja nanti punyamu di present kalau sudah selesai. Oke, Pak. Banyak alasan nih Galih nih. Hati-hati para wanita. Atau jangan-jangan sini ada pacarnya Galih? Maaf ya Lih ya. Oke. Sudah tampil dari saya presentnya. Kita lanjutkan. Kita sampai jam berapa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? (12) berapa kita sampai? Halo? Tadi kata Kak Yosi 12.10 sampai ya? jam 12.10, Pak. Oke. Lanjutannya, apa yang harus dilakukan? Teman-teman bisa bikin langsung di switch yang pertama ya, switch 0. Itu lakukan perintahnya di CLI. Apa perintah pertamanya? Tentu adalah enable. Nah, kalau udah enable masuk, kemudian apa selanjutnya? Configure terminal. Seperti itu. Jadi bisa langsung dibuat VLAN 10. Name-nya dosen. Terus keluar, kita bikin lagi VLAN 11. Kita kasih nama. Misalkan nih, ini dosennya pakai huruf kecil, saya mau ganti huruf besar. Apakah bisa kita lakukan? Mau show VLAN dulu. Oke, gitu. Sekarang saya mau configure terminal lagi. Kemudian saya masuk VLAN 10. Saya rubah namanya jadi dosen. Oke, nggak ada masalah. Jadi harusnya sekarang saya bisa lanjutkan ke VLAN 12. Nama mahasiswa. Apakah ketika saya lihat? Kenapa? Ini Bapak menerangkan lewat Cisco ya? Saya di sini PTL. Oke. Saya salah present ya? Iya Pak, kayaknya Pak. Nah, gitu dong. Terima kasih sudah diingatkan. Kalau saya buka CLI sekarang kelihatan nggak? Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Tadi saya coba buat VLAN 10 itu dosennya tulisannya seperti ini. Chill. Oh. Ini ya. Ini. Kemudian saya lakukan perintah yang sama aja. VLAN 10, kemudian name dosen saya timpah aja gitu. Hasilnya berubah. Seperti ini teman-teman.
Jadi bisa dirubah namanya dengan ditimpah aja. Oke, tapi resikonya saya nggak tahu kalau sudah dimasukin port ya, portnya akan berubah atau enggak. Oke, kita lanjutkan. Jangan lupa terakhir kasih perintah write. Setelah itu kita pindah ke switch yang kedua, lakukan hal yang sama, enable gitu. Teman-teman bisa langsung masukin perintah selanjutnya, user terminal, langsung aja buat VLAN 10, name-nya dosen. Keluar, exit ya, kemudian bikin VLAN 11, kasih nama, apa tadi? Exit, kemudian VLAN 12, kasih nama dosen. Mahasiswa. Exit, exit. Saya mau lihat VLAN briefnya. Udah ada ya, 10, 11, 12 aktif. Tapi belum ada anggotanya, portnya belum dimasukkan. Jangan lupa terakhir write. Kemudian exit. Nah. Tutup switch-nya. Switch 1 tutup. Perintah selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi VLAN sesuai dengan mode switch port-nya. Switch port juga masukin port-port yang ada, port FA01, FA02, FA03-nya ke dalam VLAN-nya. Teman-teman bisa langsung ke halaman 11 di modul. Jadi di sini kita buka CLI yang di VLAN nolnya, di switch nolnya atau switch yang paling kiri. Kalau saya switch 0, kalau nggak tahu punya teman-teman pakai switch 1 atau switch 2. Kalau saya namanya switch 0, di sebelah kiri. Nah, di situ teman-teman bisa langsung konfigurasi. Ini nggak enak deh kalau besar, lebih enak yang kecil. Nah, seperti ini. Konfigurasinya. Masuk configure terminal. Kemudian masuk ke interface-nya. Interface FA01. Masukin switch port mode-nya. Oh, saya salah. Port modenya. Ini akses. Dan 10. Oke, lakukan hal yang sama. Interface FA02. Kemudian masukin perintah switch port mode akses. Port akses VLAN flash. Interface FA 03. 03 itu yang bawah kalau di tempat saya, teman-teman. Kemudian port modenya sama, akses juga. Oke. Oh ya, ada satu lagi, saya lupa. Ada interface FA04. FA04 itu yang sebelah kanan. Yang ini, teman-teman. Ini kita akan lakukan kasih switch port modenya terang, bukan akses. 1, 2, 3 sudah akses, sudah dimasukkan ke dalam VLAN juga. Ini sekarang kita ambil switch port mode-nya terang. Nah, ya langsung seperti itu kalau diberi perintah terang. Oke, kita exit.
Terus terakhir adalah jangan lupa di write. Oke. Sekarang kita pindah ke switch yang kedua, lakukan hal yang sama. Jadi berubah jadi orange gitu ya. Enable. Kemudian sama sih perintahnya nih, langsung aja configure terminal. Configure terminal. Kemudian kita masuk ke interface FA01, dimasukin switch port modenya access, kemudian masukin keanggotaan LAN-nya, VLAN-nya, VLAN 10, dan exit, masukin lagi interface FA02, support modenya access, support access VLAN 11, exit, masukin interface FA03, support modenya access, switch port access VLAN 12. Oke. Oh, lupa interface FA04. Support mode-nya terang. Right. Oke, selesai. Sekarang do show interface terang. Oh, harus di terminal ternyata. Do show di do show interface terang ini teman-teman bisa lihat bahwasanya mode terang itu berjalan di port FA04. Nah, kemudian selain itu teman-teman di modul ini juga disarankan untuk melakukan pembatasan VLAN tertentu dengan mode trunking. Di sini yang dicontohkan itu adalah VLAN 11. Kalau di sebelumnya ini teman-teman lihat yang pakai mode trunking itu hanya VLAN 1, 1005, 1, 10, 11, 12. Ini semuanya di allow untuk pakai mode trunking gitu ya. Boleh semuanya gitu. Coba kita lihat hasilnya seperti apa sih. Hasilnya sama aja gitu ya. Connect. Tapi apakah dari sini bisa connect ke sini? Salah. Nggak bisa ya. Dari sini baru bisa nih. Karena apa? Karena ini udah beda VLAN. Jangan lupa. Oke. Kemudian ini juga udah beda. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Ya, sesuai perintah VLAN-nya ya. Jadi dari PC 0 ke PC 1, PC 0 ke PC 1 nggak bisa. Oke, lanjutannya itu tadi apa ya? Yang terakhir, teman-teman bisa membatasi VLAN mode trunking itu hanya untuk di
VLAN 11 aja. Caranya adalah kita masukkan perintah interface. Oh, saya belum masuk configure terminal. Lalu masukin perintah interface FA 04. Kemudian masukin perintah terang allow VLAN 11. Oh. Nah, sekarang yang di allow hanya VLAN 11 saja. Padahal sebelumnya, mana tadi ya? Oh, yang tadi di satunya ya. Ini tadi. Kalau kita lihat, do show interface. Oke. Di switch 1, ini masih berlaku semuanya. Di switch 0, dia udah yang 11 aja. Kita lakukan sini deh. Masukin perintahnya itu switch mode terang, hanya boleh load terang, load VLAN 11. To show interface terang. Sama nih, VLAN 11. Nah, tugas teman-teman itu sekarang mengamati perbedaan skema jaringan sesudah dan sebelum ada VLAN trunking. Wah, capek. Gimana caranya? Kira-kira? Fail. Kenapa fail? Guys. Padahal kan dia dalam satu VLAN yang sama nih. Ada yang bisa bantu jawab? Ayo. Ini VLAN 10. Yang ini VLAN 11. Akhir VLAN 12. Ayo, ada yang bisa jawab? Ini ada yang bisa dengar nggak sih? Pada dia, saya nggak ngerti nih. Come on, guys. Gimana nih? Ada yang tahu nggak kenapa dari sini ke sini dia gagal? Field. Kenapa? Halo. Tidak ada yang mau jawab? Si Galih tadi mana Lih punya boleh? Udah selesai Lih? Sudah, Pak. Kenapa itu nggak bisa connect? Yang connect cuma yang 11 doang. Yang dari laptop 1 ke switch yang PC 1 itu ya, Pak ya? Yang switch 1. Kok di saya sukses, Pak? Hah? Di saya sukses. Iya, di kamu sukses karena kamu belum melakukan yang terakhir. Udah, yang ini kan, Pak, yang switch port terang alone ini. Saya sukses, Pak. Masa sih? Orang yang di sini udah jelas loh. Switch port terang allowed VLAN 11. Artinya apa? Yang selain VLAN 11 ya nggak akan bisa connect lah. Ini Pak, saya present, Pak. Ya, boleh. Mana?
Udah ya, Pak? Dah, mana coba? Nah, ini udah saya nih. Nah, bagian sini sudah. Switch 1, Oke. switch 0 sama switch satunya juga udah saya. Cuman ini laptop 1 ke PC 1. Sukses deh, Pak. Coba show VLAN brief-nya. Udah masuk belum untuk ke VLAN 11? Ini Coba show VLAN brief. show. Ngeliatnya di mana ya? Nah, situ juga show VLAN brief. Sebelah kirinya udah dilakukan hal yang sama belum? Load yang 11-nya. 11. Yang Switch 0 sama switch 1 sih udah. VLAN 11. Yang ini juga VLAN 11. Oke. Coba kirim paketnya dari PC 0 ke PC 1. PC 0 ke PC 1. PC 0 yang ini, Pak. Oh, iya PC itu ke laptop 0. Ini ke laptop 0. Ya. Pilot kayaknya. Ah, ya, pilot. Ya, iya. Yang bisa cuma dari laptop 1 ke PC 1 kan? Iya, dia bisa. Iya, kenapa dia bisa? Paling karena udah di-allow tadi, Pak. Karena dia anggota VLAN 11. Karena yang di-allow Cuman tadi iya, yang di-allow pilot. yang di-allow kan cuma yang 11. Kamu tahu nggak kalau yang 11 itu anggotanya siapa, tahu nggak? VLAN 11. Ya ini laptop 1 sama PC 1. Ya iya, berarti selain itu bisa connect nggak? Oh, jadi yang bikin itu bisa connect. Oh, coba. Yang bikin itu bisa connect karena hanya dia yang di-allow mode trunking di switch-nya itu. Itu kan switch FA04-nya, di switch itu antara switch 0 dengan switch 1, kanan kiri itu kan dikasih mode trunk. Nah, yang hanya boleh lewat mode trunk itu hanya yang ada di VLAN 11. VLAN 11 anggotanya siapa? Laptop 0 sama PC 1. Selain itu nggak akan bisa connect. Meskipun dia ada di VLAN yang sama. Kalau tadi kan konsepnya VLAN, kalau dia ada di VLAN yang sama, dia bisa connect. Tapi sekarang dikasih mode load trunking-nya itu khusus yang diberi izin saja. Terus kalau mau ngebalikin semuanya gimana? Ya udah di-load lagi aja VLAN 11, 12 sama VLAN 10-nya. Kalau misalnya bagian sini PC 0 ini, Pak. PC 0 saya load ke VLAN 11, ya kira-kira bakal bisa VLAN berapa jadi ini? VLAN 10 ya, Pak ya? Oh, enggak ini deh. Gimana? Ya kamu lakukan hal yang sama aja, Pak, ke VLAN 10, 11, 12 gitu. Jadi connect semua lagi. Oh, iya. Oke, Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Stop sharing, Le. Makasih, Le. Oke, Pak. Ada pertanyaan, guys? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masih ada waktu 3 menit lagi. Saya minta waktunya sekali lagi untuk teman-teman melakukan post-test. Nah, post-testnya ada di Classroom, teman-teman boleh update yang ada di Classroom saya. Yang nggak ada, saya kasih emailnya, alamatnya, alamat post-testnya, itu pakai chatting Google Meet. Sebentar, saya copy dulu. Kalau yang tadi pretest, yang ini post-test.
Atau teman-teman yang lain ada yang bisa bantu? Modenya terang Pak, bukan akses mungkin. Oh enggak, memang modenya terang. Itu betul memang modenya terang, tapi karena kita batasi aja, kita batasi VLAN 11. Jadi ya memang cuma VLAN 11 yang bisa koneksi, selain VLAN 11 nggak bisa. Oke, silakan teman-teman akses post testnya. Pertanyaannya sama kok, sama pretest tadi. Nah, saya hanya ingin tahu adakah peningkatan hasil sebelum dan setelah gitu ya. Tapi yang post test ini saya akan masukkan ke dalam penilaian juga. Penilaian di mata kuliah Jarkom. Oke, lakukan sebaik-baiknya. Waktunya kita udah habis, tapi untuk ngerjain post testnya mungkin saya tunggu sampai jam 12.30. Unit permission ya, berarti sebentar saya buka dulu selain yang dari ITERA. Emailnya. Udah bisa Pak, barusan Pak. Silakan dilanjutkan. Yang bisa ngerjain langsung isi. Ini udah ada 8 orang yang respons. Saya tunggu sampai jam 12.30. Nanti setelah 12.30 akan saya tutup. Punya saya masih Iya, bisa, sabar. Pak. Perlu izin. Iya, perlu izin karena kamu emailnya bukan ITERA. Ini barusan dibuka. Oke, silakan dicoba lagi. Udah saya buka nih. Selain dari ITERA boleh isi. Tapi saya batasin 1 kali isi, 1 orang. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Jikalau tidak ada pertanyaan, kalau mau ikut kelas selanjutnya silakan. Kelas cluster D. Yang menarik di cluster D nanti saya akan selipkan di HCP yang mungkin belum dikasih sama teman-teman Asprak karena memang nanti ada pertemuan sendiri di belakang di HCP. Tapi nanti saya selipin di HCP biar nggak capek bikin IP address-nya. Yang mau ikut silakan, yang tidak ikut ya nggak apa-apa, memang bukan kewajiban kalian. Yang cluster D materinya tentang routing, statis, sama dinamis satu pakai RIP nanti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan lewat asisten praktikum. Untuk praktikumnya, nanti asisten biasanya komunikasi sama saya. Bukan biasanya, selalu komunikasi dengan kami, dosen-dosennya. Terima kasih sudah hadir. Kita kasih tugas ya, Rivaldo. Tugasnya ada di modul. Itu memang saya selalu meminta tugas di dalam setiap modul. Untuk apa? Untuk memastikan teman-teman beraktivitas, gitu ya. Kita semua punya tanggung jawab menyelesaikan aktivitas yang ada di tugas, dan tugas ini selalu saya masukkan ke dalam penilaian praktikum. Makanya praktikum itu besar nilainya, bahkan kadang bisa setara sama UTS poinnya gitu. Bisa setara, bukan selalu setara ya. Jadi nanti jangan menuntut Pak kok praktikumnya nggak setara sama UTS, kan bisa, bukan selalu. Jadi memang nilainya besar. Jadi aktivitasnya banyak, silakan dikerjakan. Itu cukup rumit saya lihat, jadi butuh perhatian lebih, cukup detail. Kalau teman-teman suka memperhatikan detail, harusnya sih mengerjakan tugasnya nggak lebih sulit gitu ya. Kan waktunya berapa lama Yusufaldo mengerjakan tugas ini? Apakah malam ini dikumpul? Enggak, Pak. Sekitar 4 hari, Pak. 4 hari ya. Oke, sekitar 4 hari. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Dari saya cukup sekian dulu. Saya akhiri. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan tadi ke Yosi ya. Saya kembalikan ke Yosi. Saya izin live terlebih dahulu. Sebelumnya ini saya izin screenshot dulu. Boleh nyalakan kamera semua teman-teman. Saya izin screenshot kalian semua. Baru nanti saya live. Minta tolong dinyalakan kameranya. Ini yang di saya belum pada nyala nih. Oke, mulai menyala.
Nah, ini baru 47 orang. Kameranya nyala semua. Keren. Bentar ya. Berikan senyum terbaikmu. 1, 2. Wait. Ini belum pada nyala nih kameranya, guys. Ulang lagi. Saya lagi ya. Sorry. Yang ke capture di saya malah belum pada nyala nih kameranya. Belum nyala nih. Oke, nice. Wait, 1, 2. Tunggu sebentar, 1, 2, 3. Thank you guys. Terima kasih banyak. Saya cukupkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin yang di kelas masih ada pertemuan lagi dengan saya. Tapi kalau nggak ada ya, minta maaf ya kalau ada salah kata, kalimat, atau apapun selama praktikum hari ini. Mudah-mudahan yang Itu ya teman-teman, untuk tugasnya silakan baca di modul. Terus kalau ada yang ingin ditanyakan